Salam kenal buat teman-teman semuanya dari Australia, Kalimantan, kemudian juga dari Bekasi ya, semuanya kita bergabung dalam kesempatan siang hari ini. Syukur kita panjatkan pada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk saling berbagi ya. Jadi dalam hal ini kita ingin berbagi hal-hal yang positif buat teman-teman agar semakin hari makin berkembang begitu ya. Tadi alasannya kenapa sebetulnya tuh cukup banyak alasan, cuman hari ini saya mau ceritakan salah satu alasannya dulu ya, supaya nanti bisa sama-sama kita saling berinteraksi, menggali. Pasti teman-teman juga punya alasan-alasan utama, tapi saya akan membagikan salah satu alasannya dulu. Jadi begini, awal mulanya sebetulnya tuh tadi seperti disinggung di awal, saya betul-betul kena COVID waktu itu dan tidak menduga bisa separah itu sampai harus dirawat di rumah sakit ya selama 2 minggu lebih, yang mana waktu itu luar biasa, segala macam obat-obatan yang beredar di luar tuh udah gila-gilaan lah, harganya udah nggak masuk akal. Bahkan teman saya juga berapa orang korbannya, teman-teman sekolah saya belum sempat, ada yang sudah sempat dirawat di rumah sakit korban hanya karena nggak mendapatkan remdesivir waktu itu. Kemudian Gamaras juga yang normalnya harganya cuma 4 sekian ya, harga resminya dijual sampai 15 juta, dijual sampai ada yang 30 juta, dan akhirnya mereka tidak tertolong. Dan saya termasuk yang beruntung tertolong. Nah, ceritanya sebetulnya tuh saya berpikiran begini, sejak saya keluar rumah sakit saya juga nggak menduga Pak Kiki sampai menjelaskan, memperkenalkan, lalu saya cukup mendalami itu sebelum saya bergerak. Saya sebetulnya tuh cukup lama tidak bergerak sambil mempelajari, karena saya tidak mau mengalami trauma-trauma masa lalu. Masa lalu cukup banyak ya, bisnis-bisnis yang sebetulnya yang membuat kita ini kepengen tetapi ikut-ikut begitu ternyata kejeblos begitu ya. Jadi kita nggak mau lagi seperti itu, sudah cukuplah kenyang. Banyak sekali orang-orang mengambil kesempatan ya yang kita nggak ketahui, lalu kita akhirnya bisa terbawa dalam jebakan-jebakan itu. Tapi begitu saya memang butuh sehat saya waktu itu, jadi saya minum suplemen yang diperkenalkan itu, dan juga saya mendalami apa suplemen gitu ya. Nah ternyata memang beda ya, suplemen sama obat itu beda nyata, beda sama sekali. Jadi itu juga saya pelajari, mungkin teman-teman juga udah banyak dengar. Tapi saya akhirnya mendalami lagi satu poin, tiba kepada satu titik, yaitu suplemen dalam pikiran dan visi saya. Suplemen itu suatu hari ya, mungkin sekarang sudah ada tanda-tandanya, akan menjadi kebutuhan utama semua orang. Semua orang, saya katakan begitu. Kenapa? Saya kok selama di rumah sakit, setelah COVID, saya mengkonsumsi ini, kemudian selang setengah tahun, yaitu kemarin per 2 Januari, saya masuk rumah sakit lagi. Ternyata usus buntu saya pecah. Dan saya harus dirawat 2 minggu lebih. Dan ini pun menurut dokter untung ketolong. Jadi lolos dari lubang jarum. Jadi betul-betul waktu itu situasinya cukup membahayakan. Nah inilah yang mempercepat lagi, membuktikan. Dan selama di rumah sakit saya cuma merenung, ternyata dapat satu pencerahan, yaitu suplemen suatu hari akan menjadi kebutuhan utama semua orang. Nah itu saya juga nggak tahu kenapa kok jadi ada suara seperti itu. Dan hari ini saya coba untuk berbagi buat teman-teman yang sudah mulai mengenal suplemen ini. Alasan utamanya apa? Coba kita sama-sama merenung. Kok bisa-bisanya gitu loh, suplemen suatu hari akan menjadi kebutuhan utama. Ya, selain kita tahu bahwa di dunia kedokteran itu kan sebetulnya kan lebih utama katanya dokter menulis resep obat. Suplemen itu boleh dibilang nggak ada dalam daftar dokter membuat resep suplemen gitu loh. Nah, gambarannya ada begini singkatnya. Dulu visi
nya si yang menemukan Windows ya di komputer-komputer kan sekarang kan diinstal Windows versi berapa ya kan. Yang menciptakan Windows itu dia juga sama punya visi begini. Suatu hari saya akan menghadirkan ya jendela di setiap rumah orang, di setiap orang bahkan bukan rumah, di setiap orang. Maka kenapa disebutkan Windows? Jadi semua komputer, semua HP ya kan, kalau memang mau ini Google ya kemudian sebentar lagi dia buka membuat cukup banyak yang mau dia lihat ya lewat situ semuanya, bahkan diupdate terus. Nah dulu orang sebelum HP itu keluar, handphone itu kan orang cuma taunya pager, nggak punya handphone ya, dan orang nggak merasa handphone itu perlu, ya kan? Hanya orang-orang penting, orang-orang tertentu aja karena masih langka waktu itu. Ini salah satu contoh ya. Tapi lama-lama sekarang siapa yang nggak butuh handphone coba? Tukang sayur aja, tukang sampah aja punya handphone gitu loh. Nah ini coba perkembangan sedemikian cepat. Saya ingat betul dulu saya masih kerja sama orang, bos saya itu pertama kali saya lihat dia bawa handphone itu gedenya segede batu bata. Ya, berat lagi ya. Seperti itu saya ngeliatinnya terkagum-kagum waktu itu. Saya lihat, enak bener ya kemana-mana bisa bawa gitu kan. Kita mah harus cari telepon umum dulu gitu ya. Kita mah harus cari rumah orang gitu ya, pinjam telepon baru bisa nelpon. Nah dia ini kemana-mana bisa meskipun nggak tahan nggak lebih dari 2 jam. 1 jaman baterainya habis dan dia harus cari colok di mana lagi begitu. Ya waktu itu saya ingat betul. Lama-lama itu handphone sudah bermutasi ceritanya. Kalau virus itu bermutasi ya. Bermutasi makin kecil, baterainya makin tahan ya. Wah, sekarang ini bisa seharian itu baterai ya. Nah, dan handphone itu makin kecil dan harganya dulu bukan main. Harga pertama kali handphone keluar itu lebih dari 10 juta ya, 15 juta atau berapa waktu itu ya. Bahkan ya gede gitu. Meskipun sekarang juga ada yang puluhan juta, tetapi beda fungsinya. Dulu cuma bisa buat telepon, nggak bisa buat apa-apa. Sekarang fungsinya juga luar biasa. Komputer juga sama. Komputer itu dulu hanya orang-orang tertentu, ya orang-orang penting lah, ya, yang bisa pakai komputer dan memilikinya. Yang lain-lain mah nggak gitu peduli. Termasuk saya waktu itu kuliah pun belum ada komputer, ya kan. Nah, jadi waktu itu kita lihat di kantor-kantor orang komputer segede-gede lemari, IBM namanya. Kemudian pakai pita lagi, ya. Itu pakai pita atau zaman dulu komputer putar film aja seperti itu. Sekarang komputer sekecil ini gitu loh. Dan harganya relatif lebih murah. Bisa dibayangkan semua orang sekarang ini kalau memang mau tahu banyak harus berhubungan dengan komputer, dengan handphone yang aplikasinya bisa banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau kita mau nge-zoom juga, kalau kita pakai handphone bukan nggak bisa, tetapi layarnya kecil ya, jadi susah sekali kita mau lihat teman-teman yang lain gitu loh. Begitu pakai laptop ya kita bisa lihat semuanya. Nah, itu perbedaan dulu dan sekarang. Nah, sama kira-kiranya nanti. Suplemen itu yang namanya dulu orang bilang apaan sih tuh? Itu kan kayak makanan tambahan gitu. Saya juga masih beranggapan itu makanan tambahan gitu loh. Jadi namanya tambahan, perlu nggak perlu kan gitu kan. Iya kan? Nah, jadi kalau nggak tambah, ya udah nggak apa-apa gitu. Namanya tambahan kan. Kalau ada lebih ya saya tambahin. Kalau enggak ya nggak usah kan gitu. Yang utama sekarang adalah bagaimana kita membantu teman-teman kita memperkenalkan bahwa sel kita ini tiap hari banyak yang mati loh. Kita bukan dokter, kita bukan tenaga medis. Tapi kalau kita tahu, kita nggak ngasih tahu teman-teman yang lain yang belum tahu, rasa-rasanya saya ganjel di sini. Rasa-rasanya kita ikut berdosa sebetulnya. Iya dong.
Iya kan? Gimana sih kita tuh hidup tapi kita tahu tapi nggak mau berbagi gitu loh. Ya. Sebaiknya semua orang yang berpengetahuan berbagilah. Gitu. Jadi jangan menjadi monopoli kita. Biarin aja orang lain nggak ada urusan sama kita. Toh yang penting kita sehat dan kita bisa sedemikian baiknya kesehatan kita. Gitu. Ya, kita nggak usah pikirin orang lain. Itu namanya kita egois. Kita bukan sekedar mencari uang. Justru bahaya sekali kalau kita punya mindset kalau hanya mencari uang aja kita baru punya kepentingan berbagi gitu. Nggak ada uangnya pun kita harus berbagi sebenarnya. Karena dunia kita adalah satu dunia. Kita di dalam dunia yang satu, kita harus saling menolong. Bahkan waktu saya kena COVID waktu itu sebelum keluar rumah sakit, saya udah punya nazar. Kepengen sekali, saya ingin segera berbagi kepada orang-orang sehat di dunia sana, jangan di dalam dunia rumah sakit, ya, dalam perawatan. Itu secepat mungkin saya mau berbagi gimana supaya orang-orang itu terhindar dari COVID, ya. Cara-caranya bagaimana? Kalaupun kena COVID, jangan sampai panik, karena begitu panik dia akan drop. Jadi saya tuh punya kerinduan seperti itu. Nah, untung banget gitu loh. Begitu saya keluar rumah sakit, ternyata Pak Kiki dalam Zoom menceritakan cara untuk saya bisa menyebarkan berbagi informasi itu. Maka saya dibantulah oleh Pak Kiki membuatkan Zoom meeting, kemudian di-upload di YouTube. Ya Pak Kiki ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena itu kerinduan saya. Tadinya saya masih bodoh banget. Saya bilang Pak Kiki saya nggak bisa nulis nih. Bisa nggak Pak Kiki rekam, nanti Pak Kiki tulis gitu loh. Entah dibuat buku kayak apa kayak biar bisa orang-orang membaca gitu loh. Terhindar dari COVID itu caranya gimana? Kalau udah kena COVID jangan sampai kritis tuh gimana gitu. Karena saya belajar banyak di rumah sakit karena saya cerewet sering nanya-nanya dokter sama perawat gimana sih tiap hari perawat yang dikeroyok sekian banyak pasien yang menderita COVID kok dia aman-aman aja gitu. Dan dokter-dokter itu juga saya tanya-tanya terus gitu, gimana. Dan akhirnya terekam dalam sini dan takut lupa, maka buru-buru mau keluar rumah sakit mau cerita nih gimana nih supaya bisa ada yang bantu saya untuk cerita. Nah itu. Nah itulah sekelumit tentang kalau sesuatu tuh saya kalau ada tahu tuh pengen cepat-cepat bagi sama orang. Karena saya menyadari bahwa memori kita ini makin hari kan kalau kita nggak manfaatkan kan nanti overload ya. Jadi nanti ada yang hilang begitu sayang ya. Nah, untung aja sekarang saya udah tahu nih ada suplemen yang bisa memperbaiki memori saya. Karena waktu itu saya terus terang aja, saya masih ngikuti suatu kursus selama 1 tahun. Saya sebelum kena COVID tuh saya tuh memori saya cukup bagus. Dan tangan saya tuh kalau belajar suka nulis. Jadi apa yang saya pelajari sambil nulis, memori saya tambah kuat. Begitu saya keluar rumah sakit, waktu itu saya merasakan lamban sekali dan saya belajar sesuatu tuh kok lama, fokus, konsentrasinya lama sekali. Itu sangat menderita. Ya, makanya saya waktu itu tertolong dengan saya diperkenalkan suplemen ini, saya mulai pulih. Dan saya sekarang tuh masih tetap mau belajar lagi karena saya menyadari bahwa memori saya itu orang-orang bilang waktu itu saya sempat tanya sama orang-orang teman-teman yang kena COVID juga, dia bilang kalau paru-paru tuh pulihnya perlunya 3 bulan katanya gitu. Waduh, saya waktu itu mikir lama juga 3 bulan. Tetapi saya nanya, memori ini pengaruh nggak? Kok saya susah fokus ya? Iya betul, kalau memori bisa 9 bulan baru bisa pulih, dia bilang gitu. Wah, tambah saya stres lagi. Saya aja paru-paru 3 bulannya merasa lama. Ini memori saya nih bisa saya nggak lulus nih ikut kursus setahun. Saya ujian itu hampir setiap 1,5 bulan ada ujian sertifikasi. Ini gimana saya bisa ikut gitu loh. 9 bulan kan berarti udah selesai dong teman-teman saya udah selesai semua gitu. Saya belum bisa ujian dong. Begitu. Tapi saya nggak patah semangat sih. Saya bilang nggak apa-apa. Saya akan minum secepat mungkin. Saya mau tahu nih sambil saya menguji suplemen ini benar nggak gitu untuk diri saya. Jadi itulah. Dan ini rangkaian pengalaman yang saya alami dan saya perlu bagikan buat teman-teman. Suplemen ini saya lihat unik ya. Begitu saya pelajari lebih dalam lagi, ini di franchise kan, bisa dibayangin ya. Saya mau cerita nih. Tadi kan pertanyaannya kenapa gitu loh. Kenapa?
saya tertarik betul dengan urusan franchise sebetulnya. Sebelum-sebelumnya saya dulu sebelum pensiun saya tuh coba ngerintis ya franchise namanya Indomaret. Kemudian JNE, mungkin tahu lah ya. Itu nama-nama yang sudah viral juga kan. Saya suka tuh sama nama-nama yang udah dikenal daripada nama yang nggak dikenal, capek kita. Ya, ngerintis usaha sama nama-nama yang tidak familiar ya. Jadi Indomaret itu waktu itu kita harus ngumpulin modal selain ada ruko, itu harus punya modal sekitar 400 juta untuk buka franchise. Ya, franchise-nya sih murah, cuma 39 juta. Tapi segala macam pernik-perniknya, renovasi dan segala macam komputer, segala macam rak-rak dan semuanya, lemari es, segala macam pendingin itu total-total 400 juta. Lalu itu tahun 2013 tuh waktu itu. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi ya, 2013. Lalu kita coba nih jalanin dan waktu itu memang jelas dikasih tahu. Pembagian hasil itu cuma bisa 3 bulan sekali profit sharing. Jadi semua barang yang di Indomaret itu bukan punya kita, tapi itu adalah punya induknya Indomaret. Jadi segala macam minuman, makanan, sampai ke karyawan-karyawannya, itu yang ngatur pusat Indomaret. Jadi kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Tunggu 3 bulan bagi hasil. Bayangin yang tiap bulan omsetnya, saya hitung kan, tiap hari saya punya catatannya tuh. Tiap hari itu sebetulnya kepala toko tuh membuat laporan ke saya catat tiap hari ada di sini. Tiap hari itu omsetnya berapa? Ada 15 juta, 20 juta, tiap hari kalau di total-total itu sekitar 500 juta per bulan. Ya, saya kumpulin tuh. Bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, 3 bulan nih. Saya mau tahu dapat hasilnya berapa. Ternyata 3 bulan kemudian dia transfer, itu pembagian hasilnya antara 70-an sampai 90 juta untuk 3 bulan. Jadi kalau dibagi per bulan rata-rata ya antara 20 sampai 30 juta. Itu pembagian hasil. Udah dipotong gaji segala macam udah dipotong lah. Ya kan? Itu memang tergantung omset wilayah kan. Mungkin ada Indomaret yang omsetnya 1 miliar mungkin, ada yang omsetnya cuma 200 juta mungkin sebulan, ada yang 300 juta. Ya makin kecil ya makin kecil juga kan. Meskipun investnya sama gitu ya. Lalu saya bandingin. Itu waktu itu kalau dipikir-pikir 500 juta 20-an juta berarti kan sekitar hampir 5% gitu. Kayaknya sih kalau kita nggak hitung dari invest lain-lain lumayan gitu. Daripada orang taruh uang di bank mungkin nggak ada 5% per bulan kan gitu. Tapi kalau nggak dihitung aset-asetnya ya cuma omset doang. Tapi setelah saya bandingkan dengan ini, waduh, ini gila ya gitu loh. Franchise-nya cuma 3 jutaan gitu loh. Iya kan? Dan itu bukan franchise, itu beli dapat apa? Dapat 2 box lagi suplemen kan begitu. Saya bilang ini nilai franchise-nya tuh berapa sih sebenarnya? Ini kan jadi barang nih. Jadi franchise ini gratis nih kalau saya bilang. Ini cuman dan ini tidak perlu renewal, tidak perlu memperpanjang kan. Ini seumur hidup. Nah, saya franchise itu 5 tahun loh Indomaret. 5 tahun lagi bayar lagi perpanjangan. Dan begitu 5 tahun bayar lagi gitu loh. Ya meskipun kan cuma bayar 30-an juta, tapi kan bayar gitu loh. Ya kan? Nah, dan Indomaret memang tidak pernah libur ya, kita tahu ya, sepanjang tahun. Nah, jadi saya ceritain ini cuma cerita aja nih, franchise saya suka dengan franchise. Makanya saya tuh kenal benar yang namanya. Sebelumnya juga saya pernah beli franchise yang namanya property agent. Waktu itu tahun 95. Property agent saya beli, franchise-nya 5 tahun juga perpanjang begitu. Ya, tapi kan berapa waktu itu? Ya, sekitar 100 jutaan. Ya, 100 jutaan juga itu. Itu tahun 95 loh. Franchise tahun 95 100 jutaan tuh dibandingin sekarang. Waduh. Ya, itu. Dan waktu itu property agent belum banyak saingan. Saya sebut aja ya. Yaitu belum ada Ray White waktu itu. Ya. Waktu itu baru ada Century sama Era Indonesia, Era. Nah, itu seru tuh. Nah, kalau sekarang ini saya lihat 3 jutaan. 3 jutaan, kalau mau agak menengah 10 jutaan. Yang paling tingginya 20 juta begitu kan. Ya paket yang 20 juta. Tapi gila ya. 3 jutaan aja potensi income-nya per bulan bisa 45 juta. Lah, Indomaret saya kalau saya beli
titiknya bisa dapat berapa titik tuh? Ya kan? Bisa beliin satu keluarga itu. Ya, semuanya dijoinin tuh. Iya kan? Gila gitu loh. Kemudian yang paket yang kedua yang menengah itu kan 10 jutaan, ya kan? Dapat 6 box. 6 box suplemen dengan nilai 10 jutaan. 2 box suplemen dengan nilai 3 jutaan. Yang 6 box ini potensi penghasilannya itu asal ditelatenin 6 bulan sampai setahun begitu ya, continue ikutin aja kan, diajarin ya. Bagusnya di sini saya suka diajarin dari nol yang ngerti apa-apa sampai bisa mengembangkan usaha ini. Potensi penghasilannya 200-an juta per bulan deh. Nah, manajer mana yang gajinya segitu? Ya kan? Ya kan? Nah, kemudian yang paling gede yang betul-betul saya waktu itu setengah nggak percaya, yang investnya 20 jutaan, 20,5 juta, dengan dapat 12 box, potensi income-nya 660 juta. Saya rasa di Indonesia level direktur konglomerat mungkin ada lah ya segitu ya. Ada, bukan nggak ada, saya bilang ada. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kalau dia joinin 3 titik, itu kan hampir 2M. Dan itu sudah ada gitu loh. Udah berapa orang gitu loh. Ya, di AFC ini. Gila, saya bilang gitu. Itu dia kerja mungkin sampai jadi profesional untuk ngerangkap berapa perusahaan konglomerat kali. Kalau 1 bulannya 2M, setahun kan udah puluhan, udah 20-an. Bonus tahunannya 1 titik aja 3M. 3 titik udah 9M. Saya bilang, kenapa ya? Kenapa? Nggak membuat kita ini melek gitu. Jadi saya merasa worth it. Anda yang lebih muda dari saya, harusnya lebih lagi semangatnya. Karena saya kan udah kepala 6. Waktu saya nggak panjang lagi. Tapi saya punya mimpi masih banyak sekali yang waktu di rumah sakit tuh saya cuma bertanya sama Tuhan, Tuhan, nasar saya ini belum tercapai, apakah Engkau izinkan saya mencapainya? Waktu kena COVID saya udah pertanyakan itu. Lolos, berarti saya dikasih izin. Tapi waktu kemarin ini pecah usus buntu, saya bertanya lagi nih, ini waktu saya dipanggil atau saya masih dikasih kesempatan Tuhan? Nasar saya kepengen bangun panti jompo. Nggak berubah. Dari dulu saya kepengen bangun panti jompo. Ternyata dikasih lolos lagi. Ya, inilah kehidupan ketiga. Ya kan? Kehidupan pertama kita saat lahir. Yang kedua, waktu kena COVID. Yang ketiga, lolos dari usus buntu yang pecah itu. Berarti nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk nggak punya kesempatan. Jadi percepatan hanya bisa saya lalui lewat ini. Karena konsepnya jelas, ya, konsep bisnisnya jelas, dan semua sistemnya juga udah rapi, ya. Kemudian semuanya sangat mendukung, support system dan segalanya. Dan produknya ini yang saya betul-betul punya paten fungsi. Ya. Yang lain-lain saya nggak mau tahu lagi deh. Yang penting kalau udah ada paten fungsi saya jalanin. Ya. Saya tidak akan ragu lagi, apalagi perusahaannya sudah go public lagi, ya, sudah go public, salah satu perusahaan tertua dan terbesar, ya salah satu perusahaan tertua dan salah satu perusahaan terbesar farmasi di Jepang, apalagi saya mesti tunggu, saya suruh bikin perusahaannya belum tentu bisa, suruh bikin perusahaan kayak gitu saya nggak mungkin bisa, saya mau bikin panti jompo aja sekarang saya harus lewatin ini, nah makanya itu aja, sederhana sekali ya. Alasan saya untuk session kali ini sebetulnya itu ini salah satu alasan ya. Kalau mau tahu alasan lain-lainnya lagi sebetulnya masih banyak karena saya juga nggak mau menyita banyak waktu teman-teman, ibu bapak sekalian, makanya saya mungkin siapkan waktu untuk mau berbagi atau bertanya jawab begitu. Terima kasih.